Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li وبين صراطا مستقيما بالآيات والذكر الحكيم وسنة رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من تأدب الآداب بالقرآن الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. Kaum muslimin yang sungguh dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari Jumat yang sangat agung ini, tiada kata yang paling mudah kita senandungkan kecuali lantunan alhamdulillah yang diiringi dengan desingan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena kita masih diberi kekuatan untuk mampu hadir dan merumah Allah guna menunaikan kewajiban kita selaku umat Islam, yakni kewajiban bersalat Jumat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya lebih lanjut membawakan khutbah ini, kiranya kita sepakat khutbah itu jangan terlalu panjang. Di tanah Bugis ini biasanya kalau ada seorang anak yang akan merantau ke negeri orang, dipanggilnya sang anak itu untuk duduk bersimpuh di depan ayah dan ibundanya, sambil orang tua ini berpesan dengan pesan yang begitu indah. Wahai anandaku, kalau kamu nanti insyaallah tiba di negerinya orang, di kampungnya orang, ada dua hal yang saya titipkan kepada yang kamu harus lakukan. Yang pertama, perbaiki sholatmu. Yang kedua, perbaiki akhlak, budi pekerti sesama manusia. InsyaAllah kamu akan kokoh di dalam perantauan. Demikian pula negeri ini. Baru lebih sebulan yang lalu kita memperingati 17 Agustus, memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Ujian yang sudah sangat memadai untuk menata bangsa ini sebagai bangsa yang penuh kehormatan di mata negara-negara lain. Apa pesan daripada orang pendiri negeri ini? Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, yang didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Jadi ada 3 unsur selaku anak bangsa, selaku masyarakat bangsa Indonesia yang harus kita perhatikan. Harus kita percaya yang namanya keberkahan. Yang kedua, kita harus yakini
adanya rahmat Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, niat yang luhur. Karena pekerjaan yang dimulai dengan niat yang luhur hanya kepada Allah kita bersedekah diri, insyaallah hasil daripada pekerjaan itu pasti kita nikmati dan orang lain juga menikmatinya, berberkah. Kemudian kalau kita buka Al-Quran, orang-orang yang akan dikukuhkan hidupnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina makkannahum fil ardh aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul. Orang yang kokoh hidupnya itu, jadi yang dimaksud yang kokoh kesehatannya mumpuni, ada rezeki yang lapang, kemudian cukup punya nama di tengah masyarakat. Siapa itu orangnya? Kata Prof. Iqbal, seorang filosof bangsa Pakistan, sekaligus seorang ulama sufi, orang yang punya budi, itu budi bahasa Urdu, punya kepribadian yang cantik dipandang, kemudian sisi dalamnya sangat dirindukan. Makanya di dalam lagu bangsa Indonesia itu, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Orang yang senantiasa menjaga sholat yang pertama, insya Allah mereka punya hati yang tenteram. Kenapa? Karena isi daripada sholat itu adalah zikir, mengingat Allah. Jadi dikala kita menghadapi kehidupan, karena hidup ini rasanya semakin rumit, semakin hari semakin rumit saja kehidupan ini. Langkah sebagai orang yang akan dikukuhkan hidupnya harus jaga sholat, jaga sholat. Jadi umat Muhammad Rasulullah Muhammad SAW itu diwajibkan melaporkan keadaannya 5 kali sehari semalam. Apa gerangan yang kamu hadapi? Tolong minta di dalam setelah selesai sholat, minta doanya di dalam kepada sujud terakhir. Insya Allah akan ditenangkan perasaan ini menghadapi segala kesulitan yang setiap saat bisa saja terjadi. Kemudian wa'atuz zakat, keluarkan zakat. Kemudian dibarengi dengan pemberian yang sunat-sunat yang lain, bersedekah, berinfak. Maka apa yang terjadi? Orang ini betul-betul bisa bergelar sebagai orang yang sufi, orang yang punya kepribadian yang kokoh. Kenapa? Dia sendiri sangat tenang karena banyak sujudnya. Orang lain juga senang memandangnya karena suka memberi. Kalau kita suka memberi, gampang sekali kita ajak orang untuk berbuat. Kita lihat saja apa yang terjadi pada hari-hari yang lalu itu. Seseorang yang rajin memberi, insya Allah wejangannya gampang dia lakukan. Kenapa? Karena asiknya itu orang yang senang memberi, senang bersedekah. Kemudian yang ketiga, saling berseru kepada kebajikan. Jangan berhenti kita mengajak orang lain, diri kita sendiri, isi rumah kita, sahabat kita, keluarga kita, ajaklah untuk senantiasa berbuat baik. Karena orang yang senantiasa melakukan kebaikan, buahnya adalah keberkahan di dalam hidup ini. Kemudian yang keempat, saling mencegah dalam hal kejahatan, dalam hal perbuatan yang mungkar, saling menghalangi. Ajak si guru-guru, makumujiroyan wanmuyan, jangan. Karena apa yang terjadi? Ancaman Al-Quran pasti terjadi. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kalau kamu berpaling dari peringatan Allah, maka bagimu penghidupan yang sempit. Rasa-rasanya ini yang terjadi pada sekarang ini. Mungkin saja si pengkhotbah ini banyak yang melanggar. Banyak melanggar sehingga apa yang terjadi? Kesempitan di dalam penghidupan ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini bagaikan membangun satu bangunan gedung.
Kebetulan saya dari arsitek. Itu di dalam merancang. Semua komponen bangunan harus sesuai dengan fungsinya. Demikian pun isi hidup ini. Tolong wajib kita berpenampilan sesuai dengan fungsi kita. Apa fungsi kita? Hanya menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak menjadikan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Silakan berpolitik, tapi politiknya menyembah kepada Allah. Silakan berbisnis, tapi berbisnis hanya karena Allah. Silakan berseni budaya, tetapi harus karena Allah semata. Maka inilah yang dijamin di dalam Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa betul, memelihara agamanya, maka mereka itu akan keluar dari kesusahan yang menimpanya dan diberi rezeki dari arah yang mereka tidak pernah sangka-sangka datang. Barakallahu lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi arsalahu Allahu bil-haqqi bashiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa rahmatullah utik man yattaqillah wa tabaza man ittaqa wa khaba man khalla. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين بالفرج الدارين. اللهم أصلح وارزق بلدتنا هذه بلدتنا آمنة مطمئنة وجعلنا من الدارين في آخرين وسلامة ذا الجلال والإكرام والعزة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واذكروا الله لما ينصركم وما يزدكم وسنفدي وفيكم ولا ذكر الله أكبر. Semua salah.